Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Pecahan ini pernah kita pelajari sewaktu kita di kelas 4 semester 1. Coba yang masih ingat, yang masih nyimpan catatannya, coba kalian lihat. Bu Vivi kan juga udah pernah bilang kalau buku matematika kelas 4 itu kalau bisa digabung sampai nanti kelas 5 dan juga kelas 6. Coba dilihat lagi ya catatannya. Oke, sekarang Bu Vivi kasih contoh. 1/8 ditambah 1/8. Ini Bu Vivi kasih contohnya dengan penyebut yang sama. Penyebut yang sama bisa langsung kalian jumlahkan. 1/8 ditambah 1/8 hasilnya 2/8. Dan 1/4 ditambah 1/4 hasilnya 2/4. Kenapa bisa sama-sama dikerjakan? Bisa langsung dikerjakan karena penyebutnya sama. Sama-sama 8 dan juga sama-sama 4. Bagaimana jika 1/3 ditambah 1/4? Penyebutnya berbeda. Ada yang 3 dan ada yang 4. Dan juga 3/7 dikurang 1/3. Penyebutnya juga beda. Tidak bisa langsung dikerjakan. Kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Kalau ada yang bilang, aduh Bu, gimana sih Bu? Nggak tahu Bu caranya. Ayo, di kelas 4 kita pernah belajar penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Nih, Bu Vivi ada buktinya, ada contoh waktu soal ulangan kita di kelas 4. Coba kalian perhatikan baik-baik. Untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda. Lihat di situ. 3/4 ditambah 2/5. Bu Vivi ambil contoh. Yang pertama-tama kita harus kerjakan adalah menyamakan penyebut. Bagaimana mencari atau menyamakan penyebutnya? Yaitu cari dengan KPK. Oke, 3/4 ditambah 2/5. Yang satu penyebutnya 4, yang satu penyebutnya 5. Kita cari KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, kita buat lagi nih. Kotak di sebelahnya sama dengan. Ya, kotak di sebelahnya sama dengan. Kita buat lagi misalnya yang pertama itu kotak A1 dan B1. Kotak kedua itu A2 dan B2. Sudah dapat? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Oke, sudah dapat nih KPK-nya 20. Mari kita buat 20 itu ada di kotak A2 dan B2. Jadi A1 dan B1-nya berubah. Kenapa berubah? Karena kita sedang menyamakan penyebutnya. Ya. Nah, untuk mencari pembilang di kotak A2, yaitu dicari dengan cara penyebut di kotak A2 dibagi dengan penyebut yang ada di kotak A1. Di kotak A2 penyebutnya berapa? 20. 20 dibagi 4. Nah, setelah 20 dibagi 4, didapatlah hasilnya 5. Lalu 5 dikali dengan 3, yaitu pembilang di kotak A1. Berapa 5 dikali 3? Dapatlah 15. Nah, itu untuk pembilang di kotak A2. Oke, sekarang kita cari di kotak B2. Nah, penyebut A2 dan B2 itu sudah harus sama, yaitu 20. Dengan apa tadi? Dengan KPK. Sekarang kita cari pembilangnya di kotak B2. Sama kayak cari pembilang di kotak A2. Yaitu penyebut di kotak B2, 20, dibagi dengan penyebut di kotak B1, 5. 20 dibagi 5. Hasilnya 4. Lalu 4 dikali dengan pembilang yang ada di kotak B1, yaitu 2. 4 dikali 2, didapatlah 8. Nah, itu yang akan dijadikan pembilang di kotak B2. Nah, sekarang di kotak A2 dan B2 sudah sama nih penyebutnya, sama-sama 20. Makanya kita sudah bisa tuh menjumlahkan langsung 15 ditambah 8
yaitu 23. Hasilnya adalah 23 per 20. Per sama aja apa waktu itu? Ingat, per sama aja bagi 23 dibagi 20 berapa? 1. Sisanya berapa? 3. Dan penyebutnya berapa? 20. Jadi 3 per 4 ditambah 2 per 5 didapatlah hasilnya 1, 3 per 20. Nah, sama juga ya, begitu juga dengan yang pengurangan, caranya persis atau sama seperti yang penjumlahan. Bedanya hanya hasil akhirnya nanti dikurang, kalau yang tadi kan ditambah. Caranya semua prosesnya sama ya. Oke, selamat mencoba.